Mari kita lihat studi kasus Grab Indonesia di YouTube dengan strategi hiperpersonalisasi. Dalam kampanye Sobat Hemat, Grab membuat lebih dari 130 variasi aset yang disesuaikan dengan lokasi dan konteks audiens. Sangat cerdas, mereka memanfaatkan data cuaca untuk menayangkan iklan tepat 2 jam sebelum hujan. Sukses mendongkrak CTR hingga 50%. Hasilnya impresif, tingkat tontonan selesai mencapai 30% dan biaya per impresi turun 35%. Ini membuktikan bahwa optimasi algoritma tidak sekadar konten bagus, melainkan relevansi kontekstual tingkat tinggi. Beralih ke studi kasus kedua, mari kita lihat keunikan perilaku audiens YouTube di Indonesia. Data kunci dari Google menunjukkan bahwa 91% masyarakat kita kini lebih aktif mengonsumsi YouTube Shorts setiap bulannya. Namun menariknya, di saat yang bersamaan, 77% pengguna tetap memilih platform ini untuk mengeksplorasi sebuah topik secara mendalam. Implikasi strategisnya sangat jelas. Brand tidak perlu memilih antara video pendek atau panjang. Terapkan strategi kombinasi. Gunakan Shorts sebagai ujung tombak discovery, manfaatkan video panjang untuk fase consideration, dan dorong konversi akhir melalui tayangan live atau kolaborasi kreator. Studi kasus ketiga menyoroti pentingnya kepercayaan atau creator trust di Indonesia. Data menunjukkan 67% penonton Indonesia menganggap kreator YouTube sebagai sumber terpercaya. Khusus untuk Gen Z, 60% dari mereka akan mempercayai brand jika dipromosikan oleh kreator di YouTube. Angka ini jauh melampaui tingkat kepercayaan di platform sosial lain yang hanya 46%. Kesimpulannya, optimasi algoritma murni tidaklah cukup. Anda memerlukan strategi transfer trust lewat kreator relevan. Konten yang sekadar cocok dengan algoritma mungkin menang secara reach, tetapi tanpa kredibilitas, Anda akan kalah telak di penjualan. Mari kita tutup pembahasan studi kasus hari ini dengan meninjau kemitraan strategis antara TikTok dan Tokopedia melalui kampanye beli lokal. Fenomena ini menunjukkan pergeseran besar dalam ekosistem digital, di mana integrasi antara konten, komunitas, dan perdagangan atau commerce secara langsung memperkuat performa bisnis secara signifikan. Kasus ini sangat relevan bagi materi algoritma kita, karena membuktikan bahwa optimasi saat ini tidak lagi hanya berhenti pada urusan distribusi konten atau jumlah penonton semata. Kini, sistem rekomendasi telah terhubung langsung dengan infrastruktur penjualan dan perilaku belanja berbasis konten, menciptakan ekosistem konten commerce yang utuh dan sangat menguntungkan bagi merek yang mampu menguasainya. Solusi manajerial. Ada 5 prinsip utama dalam menaklukkan algoritma secara strategis. Pertama, pandanglah algoritma sebagai mitra distribusi, bukan musuh. Kirimkan sinyal yang mereka sukai seperti relevansi dan retensi tinggi. Kedua, bangun arsitektur konten multiformat. Gunakan video pendek untuk penemuan audiens baru dan video panjang untuk membangun otoritas merek. Ketiga, integrasikan konten organik, kolaborasi kreator, dan iklan berbayar secara sistematis. Keempat, ukurlah metrik yang benar-benar berdampak pada bisnis, bukan sekadar angka semu. Terakhir, lakukan evaluasi iteratif. Ingatlah, algoritma mungkin berubah, namun prinsip dasarnya tetap satu. Platform akan selalu memprioritaskan konten yang memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Sebagai kesimpulan akhir, kita harus melihat algoritma bukan sekadar sebagai mesin viral yang acak, melainkan cermin dari respons audiens kita sendiri. Sistem rekomendasi ini dirancang dengan satu tujuan, menghubungkan konten yang tepat dengan pengguna yang paling mungkin menikmatinya. Kita telah mempelajari perbedaannya. TikTok yang mengejar interaksi cepat,
YouTube yang memprioritaskan kepuasan jangka panjang, dan Meta yang kini sangat menekankan orisinalitas serta aktualitas. Bagi Anda sebagai calon manajer, kuncinya bukan tentang melawan sistem, melainkan memahami perilaku manusia di baliknya. Dengan konten yang relevan, algoritma akan bekerja sebagai mitra distribusi terkuat untuk pertumbuhan bisnis Anda.